Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola, hola, hola. Halo Bang Moses, pendengar podcast Kotak Masuk ya. Ih, gila. Kita agak skip 1 minggu ya nih, nggak upload ya? Atau 2 minggu ya? Iya, 1 minggu. Iya. Ini dengan format yang agak berbeda nggak sih, Nik? Kita baru sekali kemarin nyoba format baru ya kan. Balak. Iya, kita kali ini mungkin ada yang berbeda dikit lah ya. Tapi kualitas sama video gue rasa harusnya sama ya, Nik ya. Moga-moga ini percobaan pertama. Kalau dulu kan kita pernah nyoba pakai Zoom ya, buat online, terus ya ngerasa kualitasnya kurang bagus, kasihan yang denger. Nah, Yep. ini kita lagi coba melakukan hal yang sama secara online tapi pakai teknologi yang lebih canggih lah, moga-moga. Wes, mantap. Dan kita juga didukung sama Box to Box Studio ya kan, kita bisa ngerental ya, Nik ya. Benar. Dan ini Thank you, alat, Box to Box. yes, thank you Box to Box. Alatnya juga proper banget dan studio juga proper banget, gila nih. Gue sih oke banget sih kalau dari video gue ya. Lo sekarang di mana sih by the way? Gue di mana ya? Ini sebuah kota kecil. Di Depok, Masuk nih, kota kecil. bukan Depok kan? Bukan, lagi Oke. di Singapura. Wih, Singapura. Lagi ngapain sih nih kalau misalnya pendengar kita mau tahu lo tuh lagi ngapain sih di sana? Bisnis kah atau apakah? Lagi kuliah sih kebetulan, balik lagi jadi mahasiswa. Wis, S1. Karena kan kita apa ya, sebagai manusia kan nggak boleh berhenti belajar ya Bang. Betul. Tapi bukan S1 lagi kan lo? Kenapa? Bukan S1 lagi kan? Enggak S2. Biar nggak kalah sama lu lah Bang, lu kan udah S2, udah master. Cuma masalahnya lu udah CFA men. Ya dong. Jadi Niko lagi study ya Nik ya di Singapura ya. Ya lagi S2 di Singapura Yap, selama setahun ke depan. Jadi mungkin selama setahun formatnya mungkin kurang lebih akan kayak gini lah gitu. Ya atau enggak ada beberapa kita mungkin udah ketemuin juga nih antara lo bisa balik ke Jakarta atau kita yang ke Singapura. Ya, gue nunggu lu aja Bang, katanya lu mau bawa stick golok ke sini. Iya dong. Sama kita bawa produser kita yang hokinya nggak habis-habis. Gila tuh produser kita tuh. Ke Bali gratis, ketemu artis, kemarin dia ketemu idola JKT-nya, menang banyak men. Cakep lagi kan? Iya. Aduh, tapi by the way lu di sana ada perubahan yang beda nggak sih Nik antara misalnya kayak lu di sana apakah cuacanya lebih panas ataukah kotanya lebih ramai dari Jakarta? Sekarang kayak gimana sih Singapura Nik? Singapura kalau gue bilang sih secara cuaca sama ya kayak di Jakarta. Panas juga, kadang panas banget, terus kadang juga hujan. Nah, tapi kalau dari sisi kota sih, ya kan penduduknya nggak sebanyak Jakarta ya. Coba gue lihat Singapura population. Nah, enaknya di sini semua kelihatan lebih rapi sih, kayak bersih gitu. Terus yang paling gue kerasa tuh public transportationnya ngebantu banget. Jadi gue sekarang kemana-mana udah naik bus gitu, naik MRT, benar-benar menjangkau hampir seluruh titik. Lu mau kemana aja pasti ketemu aja caranya pakai bus gitu. Itu Nah, Singapura bayarnya sendiri untuk busnya dulu nih, bus atau LRT atau MRT nih itu bayarnya pakai satu kayak e-money gitu atau beda-beda nih e-money-nya nih? Jadi kalau di sini ada 2 cara sih, ada pakai kayak e-money gitu ya, namanya Nets Flash Pay. Jadi lu tinggal tap in tap out. Oke. Bayarnya per jarak, jadi makin jauh jaraknya juga makin mahal, tapi kelipatannya sebenarnya nggak terlalu berasa lah gitu. Oke. Nah, cara lainnya itu lu mengkonekkan HP lu dengan kartu debit gitu. Jadi di sini kan ada Apple Pay, ada GrabPay gitu. Nah, itu tinggal dikonekin sama lu debitnya kartunya apa, misalnya bank A, bank B, bank C. Nah, nanti tinggal lu kayak scan aja gitu. Pakai HP? Scan sih ditempelin aja, nanti kayak langsung ke catat gitu. NFC gitu berarti ya? Canggih. Pakai NFC bener. Berarti kalau pakai Nokia 3100 nggak bisa dong ngetap gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dan itu sangat mudah banget ya men ya. Jadi lu tinggal top up. Berarti mata uangnya Singapura dollar bukan sih? Ya, Singapura dolar. Jadi lu misalnya baru nih datang ke Singapura. Nah, kan biasanya ada
kebanyakan orang pakai airport ya. Ada juga misalnya jalur darat dari Malaysia atau Batam. lewat ferry Batam gitu. Tapi umumnya kan orang pakai pesawat ke Changi. Mm-mm. Nah, di Changi itu lu bisa beli kartunya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya lu planning seminggu gitu ya misalnya, berapa sih kira-kira yang lu butuhin? Nah, seminggu. Kalau gua tuh biasanya satu hari tuh mungkin pulang pergi turis gitu ya, itu dua dolar gitu. Tiga lah, 3-4 dolar lah. Itu dikali 4 dolar 11 lah ribu kira-kira. nggak sih sekarang? 11 ribuan ya? 11.000, jadi 44.000. Oh ya, quite oke lah sehari Itu 44 ribu. kemana-mana tuh, kemana-mana gitu ya. Nah, 4 dolar kali mungkin lu 5 hari, berarti ya lu belinya 20 dolar aja top upnya gitu. Oke lah, tapi lu bisa, berarti lu kalau naik bus itu terakhir jam berapa sih nih? Biasanya kan kalau di Jakarta kan MRT itu kalau nggak salah jam setengah 12 malam ya kan? Sama sih, Sama sama. ya. Sama setengah 12 sampai ya, setengah 12 lah, setengah 12 malam Berarti kalau gitu. tipikal yang Nah, kayak gue yang suka ngopi tengah malam gitu ya, atau enggak nyari-nyari minuman hangat tengah malam, itu pulangnya kalau nggak jalan kaki naik taksi gitu ya? naik taksi, taksi juga ada dua ya, taksimeter sama Grab Oh biasanya. gitu. Ada Gojek juga. Serius tuh Gojek ini aplikasi kebanggaan Indonesia itu? Iya, Wis. tapi bukan ojek ya, bentuknya Grabcar, Gokar sorry. Anjir tadi gue Jadi udah kira nggak ada ada abang-abang Gojek Lebak Bulus ya kan di sana gitu, nggak ada ya, nggak ada ya. Oke oke. Oh ya, enak juga ya berarti transportasi aman ya men di sana men ya. transportasi aman. Terus Singapura juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya paling rendah. Kalau menurut survei 2021 itu terendah ketiga di dunia gitu. Jadi ya itu yang dibanggain orang-orang ya, lu jalan misalnya cewek pulang malam bahkan pulang pagi jam 3 pagi pun insya Allah aman lah gitu. Apapun Tapi ya pakaiannya ya. Ayo tapi kalau dong. bisa ya pulangnya tepat waktu aja ya. Ya ya ya. Tidak ya ibaratnya kalau lo pun pulang malam tetap memilih transportasinya juga lihat-lihat juga ya kan, kondisinya juga harus Benar. sadar ya kan. Dan lo di sana berarti udah berapa hari nih? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Sekarang udah 2 minggu. Udah Udah dua dua minggu. minggu. Berarti lu nggak mungkin makan Indomie dong selama 2 minggu itu dong di kotak kecil lu ini nih. Sekali lah. Tapi lebih ke sebangsa pop mie lah ya. Karena Oh, gua agak males males masak juga di sini sebenarnya. oke. Lu jadi makannya di sana paling mungkin kan di sana kan berbeda, banyak banyak perbedaan ras ya nih, kayak ada Chinese, ada India, iya nggak Ya, sih? Ada Melayu juga ya di sana ya? ada. Jadi kalau Malaysia itu setahu gua mayoritasnya itu keturunan Chinese ya. Singapura kali? Eh, Kenapa? Singapura, orang Singapura gitu. Iya orang Oh, Singapura, orang oke. Singapura keturunan Chinese. Oke, oke. Keturunan Nah, Chinese. terus baru diikuti sama Melayu sama India gitu. Oh, Tapi oke. masih banyak Chinese-nya sih di sini Hmm. gitu. Tapi Tapi lo makanan, akan sering nemuin orang India juga di sini. berarti makanannya kalau yang Chinese kan bisa halal sama non halal ya men ya? Rata-rata makanan di sana. Kebanyakan sih non halal sih, kebanyakan non halal. Wah, gue juga nggak bisa makan dong kalau gitu di sana dong. Karena Gue sekarang kan udah halal banget men, ya nggak sih? oh, Udah halal produk banget di gue nih sekarang. Tapi by the way kalau di sana makanan-makanan Indianya itu berarti kan halal dong. Biasanya kan dia kan nggak halal ya kan, kayak vegetarian banyak dong makan Indian food gitu kan kayak. banyak-banyak. Jadi kalau dari sisi makanan, kalau misalnya Chinese kan pasti makanannya makanan-makanan Chinese lah ya, mie Mm-mm. goreng, Mm-mm. mungkin nasi goreng, terus Oke. ada bakpao apa segala macam. Mm-mm. Nah kalau Melayu itu yang mirip sama kita mungkin ya, itu ada nasi lemak. Nasi lemak tuh sebenarnya nasi uduk sebenarnya. Oke, oke. Nasi lemak tuh Itu sama kayak lemak nasi nasi uduk ya. uduk. Terus ada ini makanan khas negara Singapura itu nasi nasi ayam, chicken rice gitu. Nah, jadi Hmm. sebenarnya sederhana sih, nasi, kemudian ayamnya bisa rebus, bisa goreng. Terus Mm-mm. biasanya dia ada sayurnya. Mm-mm. eh Sesederhana itu aja gitu. Cuman nih Hmm. ada beberapa yang enak gitu ya. Yang enak tuh berarti kayak ada kuahnya, bumbunya enak lah, ngeresep gitu Hmm. misalnya. Kalau kalau enggak yang standar ya kayak lu makan ayam rebus lah gitu. Tapi kalau sebelum lo ngomongin menu-menunya nih, bentuk tempat makannya apakah kayak di Jakarta kaki lima gitu pinggir jalan, ataukah dia bentuknya, karena gue udah lama banget ke Singapura tuh mungkin sekitar 20 tahun lalu lah ya kan, 20 tahun atau 15 tahun lalu. Itu bentuknya kayak food court kah ataukah kayak restoran-restoran ruko kah, kayak gimana sih men tempat-tempatnya men? Nah, kalau di sini tuh nggak ada makanan pinggir jalan ya. Jadi Hmm. nggak akan lu temuin tuh makanan pinggir jalan. Tapi dia banyak food court di tengah
residential area gitu. Oke. Karena di Singapura ini kan mungkin 90% itu tempat tinggalnya tuh rumah susun gitu. Nah, rumah Oke. susun ini ada dua tipe kan, ada yang dari pemerintah, Housing Development Board gitu. Oke. Jadi lu kalau sebagai yang bisa beli hanya orang Singapura, nggak bisa WNI-nya sih apa warga bisa negara asli Singapura lah warga ya. negara asli Singapura. Oke. Nah, di situ biasanya ada beberapa blok, nanti tengah-tengahnya tuh dia ada kayak food courtnya gitu. Oh, Nah, oke, tipe kedua tuh kegambar. kayak apartemen, kondo, istilahnya kondominium gitu ya. Itu dia lebih tinggi kelasnya, fasilitasnya lebih lengkap gitu, ada gym, ada kolam renang. Nah, di situ biasanya agak jarang sih ada tempat makan. Biasanya lu harus jalan effort untuk nyari kayak mall atau apa gitu. Nah, tapi biasanya di situ ada vending mesin. Nah, Vending machine jadi kayak vending yang mesin kayak tuh yang masukin uang gitu atau itu ini kayak yang milih-milih gitu ya. ya jadi biasanya ada pilihan roti, ada pilihan kayak misalnya tadi pop mie lah ya, sekelas pop mie gitu. Cup noodle lah, Ada cup noodle minuman. kan ya bahasanya ya. Kenapa? Noodle cup atau cup noodle sih kalau pop mie itu biasanya kalau bahasa Inggrisnya. Noodle cup lah ya, Ya, noodle cup. masih benar gue satu tuh. Nah, Terus, itu benar-benar noodle cup. Terus, nah bayarnya juga bisa pakai kartu, pakai Visa, pakai ATM. Jadi di sini, tadi masalah tempat lah ya. Namanya hawker center biasanya. Dia apa ada tuh di hawker center? tengah-tengah. Heeh. Hawker tuh makanan pinggir jalan sebenarnya bahasa kalau ditranslate-nya gitu. Cuman dia tersentralisasi gitu. Oke. Nah, di situ metode pembayarannya ada biasanya cash ya, cash masih bisa diterima. Sama kayaknya kalau pakai kartu nggak bisa. Jadi lo harus pakai e-money yang tadi lo beli gitu. Itu bisa. Tapi biasanya cash cash aja sih. Nggak jarang gue pakai kartu gitu. Oh, jadi lu bawa uang cash juga kadang-kadang ya? Jadi nggak cuma bawa Ya, handphone selalu sama. harus bawa uang cash sih untuk jaga-jaga. Terus selain hawker gitu nih, apalagi nih di sana nih? Tempat-tempat makannya kayak gimana sih? Selain hawker, nah biasanya ada, jadi di Singapura tuh juga ada kayak pusat kebudayaan gitu lah ya. Dia tuh ada yang terkenal tuh ada Chinatown. Nah, Chinatown pasti semua negara kayaknya punya tuh Chinatown gitu kan. Ya Termasuk kayak kita di ada pasar Jakarta. baru ya, pasar baru, Ya, kota, Kelapa Gading, ya itu Chinatown lah ya. Terus, jadi makanannya pasti makanan-makanan Chinese. Terus gue juga bisa belanja di situ, belanja-belanja kayak souvenir apa segala macam gitu. Nah, yang kedua itu Little India. Jadi ini kayak pasti banyak orang India, pasti makanan-makanan India. jelas karena namanya juga India, bukan Little Indo dong ya. Kalau Little Indo mungkin Ya, banyak orang Indonesianya itu ya. juga ya bisa beli souvenir-souvenir untuk yang khas India. Apa sih Terus souvenir yang khas India nih? Sorry nih. Apakah tarian-tarian? Apakah DVD India? baju Itu. sih biasanya. Oh, kayak kayak pasmina nih kayak. Mm-mm. Terus ada Oke. wewangian-wewangian apa segala macam. Ah, ya 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 ya. Keren juga ya. Terus apa lagi Nah, nih? sama yang terakhir satu lagi tuh kampung kampung glam. Apa tuh? Kampung glam gue gak ngerti sih bahasa apa artinya kampung glam, tapi itu perkumpulan Melayu Oh, bukan gitu. MS Glow punya kampung lah ya. Kan glam juga Bukan. bukan ya. Bukan ya. Jadi itu kayak Melayu punya komunitas ya ada di situ namanya Kampung Glam ya. Mm-mm. Nah, ini Oke. juga sebenarnya di kampung glam itu juga ada kayak Arab Street gitu. Jadi jalan yang Haji Lane gitu namanya istilahnya. Hmm. Jadi banyak makanan Melayu, ada makanan Turki, ada makanan Arab ketemu ada nggak ya? Gue nggak ketemu sih, nggak nyari juga sebenarnya gitu. Cuman yang sering kalau lu nyari makanan halal, gue pasti ke Kampung Glam gitu. Oke, oke. Jadi kalau Little India juga ada ya halalnya. Chinatown juga ada yang halal juga nih, Ke? Ada, jadi kalau semua nggak semua ya, tapi kebanyakan sekarang gue lihat kalau makanan food court mungkin buat orang-orang Muslim kan kadang ragu gitu ya, Ya, ini ya. makanannya halal apa enggak gitu. Betul, Nah, betul. sekarang pemerintah Singapura tuh juga udah mulai aware gitu bahwa ada kebutuhan orang-orang untuk makan makanan halal gitu kan. Betul. Jadi biasanya di boothnya, di stallnya itu ada logo halalnya, Sama kayak di Indo dong. sama kayak di Indo gitu. Nah, terus kayak selain halal non halal kan pasti kita juga concern sama tempat makannya nih, piring, gelas gitu kan. Nah, itu juga dibedain. Jadi biasanya nampannya atau tray gitu ya di sini tuh warnanya hijau. Itu Oh, berarti nampan untuk makanan halal. Jadi dan di sini kan kalau lu habis makan itu kan lu harus balikin sendiri. Nggak ada tuh yang istilahnya datang bersihin sendiri. Jadi kita nggak bisa langsung makan terus pulang gitu. Harus dibalikin. Nah, tempat untuk
station istilahnya ya, station untuk balikin nampannya itu juga dibedain halal sama non halal gitu. Nah kalau yang non halal berarti bukan warna hijau ya, yang jelas ya. Warna hitam sih biasanya, standar lah kayak kita di Indo warna hitam gitu. Jadi kalau warna hitam non halal ya. Jadi ini thank you. Gue kan belum pernah dapat pengalaman kayak gitu kan. Berarti kalau kita ngambil makanannya halal ya trennya yang hijau ya kan. Benar. Oke. Nah lu di sana makan kayak gitu tuh nih, kira-kira lu habis berapa men sekali makan men? Ya, di sini juga pasti ada kelas-kelas makanan lah ya. Ya. Kalau kayak di Hawker Center itu, sepengalaman gua sih mungkin di 3 sampai 5 dolar Singapura gitu. Jadi 33.000 sampai ke 55.000 Wow. gitu. Oke juga. Satu porsi sama minum atau gimana nih? Enggak sih, itu cuman makanan aja gitu. Jadi kayak misalnya nasi ayam gitu ya. Oh, main course lah ya bilang ya. Main course-nya ya. Main course. Itu mungkin di 5 dolar misalnya gitu. Tapi 5 dolar itu biasanya udah lengkap tuh lauk-lauknya. Dan di sini nggak tahu kenapa tapi porsi nasinya mendekati porsi kuli sih sebenarnya. Jadi lu sekali makan kenyang. Jadi kayak sehari makan 2 kali itu udah cukup sih kayaknya gitu. Tapi menurut gue bukan cuman masalah banyak ya nih, karena mungkin di sana kan asumsi gue mereka banyak jalan, banyak pakai transportasi umum, jadi butuh karbohidrat yang lebih banyak ataupun protein yang lebih banyak. Jadi porsinya memang bisa dibagi dua ya sebenarnya kalau untuk turis ya nih. Bisa dibagi dua. Waktu gue sama istri gue ke Singapura juga beberapa kali kita sharing makanan, itu juga sama kayak porsi Indo gitu. Jadi sebenarnya cukup sih. Ya jadi dong lo ke Singapura sama istri lo dong, masa sama gue sih kan nggak mungkin. Iya. Jadi hawker 3 sampai 5 dolar dan lo kalau turis ataupun lo cuman ke sana bisa di share ya makanannya, bisa buat 2 orang ya Nick ya. Bisa. So, kalau untuk yang restoran-restoran yang mungkin di atasnya hawker lah, misalnya kayak Chinese food restoran atau enggak Indian restoran, itu berapa nih biasanya nih satu main course itu men? Mungkin kayak di mall gitu ya. Di mall juga sebenarnya ada food court sama, tapi harganya juga di atas hawker sih, karena dia kan mungkin tempatnya lebih proper, ada AC apa segala macem. Itu mungkin range-nya bisa di 6 sampai 10 dolar Oke. gitu. Jadi ya ekspektasi gue sih biasanya budget makan di food court di restoran itu ya paling maksimal 7 sampai 8 dolar lah gitu. Nah, kadang kita juga bisa temuin makanan-makanan Indo sih, kayak ayam geprek itu juga kadang-kadang ada. Ayam geprek by the way berapa di sana ya, Nick? Mahal sih. Ya mahal lo berapa dulu dolarnya aja? 5-6 dolar juga sih sama. 55.000. Ya tapi oke lah lo makan ayam geprek di Singapura, siapa tahu lo punya bucket list kan. Gue mau makan ayam geprek di Singapura lo bisa coret. Oke. Terus kalau yang jual nggak pasti orang Indo ya, kadang orang Melayu sih. Jadi kadang-kadang gue iseng dulu ngomong bahasa Indo, dia agak nggak nyambung gitu. Oh nanti orang Melayu juga. Ya mungkin dia karyawannya aja, ownernya atau franchise-nya bisa jadi bumbunya di Indonesia juga ya kan. Dan kalau yang kelas atas berapa sih nih kalau kita kayak mungkin gue mau gaya-gaya sosialita Indonesia yang lunch di Singapura terus balik ke Indo ya kan, itu berapa sih kalau yang jet set yang bintang 5 lah restorannya? Kalau bintang 5 gue belum coba, tapi kalau yang kayak gue dulu terakhir coba itu restoran yakiniku lah ya. Apa bukan yakiniku, apa sih yang grill itu bang? Ya Hachi, Sabu Hachi, Hanamasa kayak gitu-gitu ya. Ya yang makanan Jepang di grill gitu lah ya. Tapi bukan bukan all you can eat. Ya kayak teppanyaki gitu juga ya. Itu bisa 25 sampai 30 dolar satu orang. Satu set atau satu orang ya, lupa. 330 satu orang deh. 30.000 ya ya hampir sama sih di Indo juga segituan sih ya kalau sabu-sabu yang kelas bintang 5 ya iya sih. Gokil juga men. Kalau di atas lagi gue belum pernah coba. Nah paling yang lain ya banyak fast food juga ya, kayak Burger King, KFC itu rata-rata tapi udah di atas 5 dolar sih. Tapi nggak kadang masih di bawah 10 dolar lah. Jadi sama kayak kelasnya kayak food court di restoran gitu. Dan itu paymentnya bisa cash, bisa e-money tadi bisa lo pakai sama handphone tadi nih. Tiga-tiganya bisa lo pakai semua. Semua bisa. Nah mungkin buat orang Indo yang jarang cuma sesekali gitu ya ke Singapura, coba lu lihat di kartu debit lu itu, dia ada gambar kayak sinyal gitu. Itu namanya Wave.
Oke. Kayak jadi mungkin nggak tahu ya lu kalau ke beberapa supermarket di Indo Mm-mm. itu kadang-kadang ada promo tuh, promo potongan diskon kalau pakai Visa Wave Oh, itu di debit kita nih. gitu. Misalnya kita pakai bank M atau bank B gitu ya. Ada Ya, logo yang mungkin Wave-nya yang gitu. paling terkenal lah ya, yang paling terkenal B. karena orang mungkin biar gampang ngerti Genius misalnya Ah, ya ya ya. gitu. Nah, tinggal nunggu Genius jadi ini kita aja ya Iya iya sponsor. iya. Karena udah jadi episode ini nih, ada iklannya. Jadi ada wave-nya Nah, nih kayak. ya jadi ini karena kita pakai video. Heeh. Nah, di sini kan ada nih kayak apa ada gambar sinyal gitu Ya kan, ya 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 wave. ya. Nah, kalau lu kayaknya nggak cuma Genius lah ya, semua ATM yang ada Mm-mm. gininya Mm-mm. itu bisa lu pakai di mall terutama gitu. Nanti lu bilang aja bayarnya pakai PayWave. Tinggal di tap aja ke alat EDC-nya, Mm-mm. EDC mesin cardnya, dia Mm-mm. langsung motong Tapi lu cardnya. ngeluarin Nah, pin dulu nggak di sana? enggak langsung. Lu Wow. tempel aja, lu tap, udah langsung ini. Nah, cuman kalau misalnya lu pakai ATM yang jadi kalau Genius itu dia di dalamnya tuh ada rekening terpisah antara Mm-mm. IDR, Mm-mm. Singapura dolar sama yang lain-lain gitu. Nah, kalau lu misalnya ATM yang lain yang nggak ada SGD-nya, Mm-mm. kan pasti IDR kan. Mm-mm. Nah, berarti lu mesti siap-siap ada mungkin kurs mata uang yang dihitung gitu loh. Oh. Gitu. Gua nggak tahu berapa rate-nya gitu, tapi kalau Genius karena gua udah ada SGD-nya, jadi gua udah langsung convert nih. Misalnya gua budget bulanan gitu ya, Mm-mm. 1 juta misalnya. Mm-mm. Nah, 1 juta gua convert ke Singapura dolar. Nah, kalau gua tap, dia langsung motong Singapura dolarnya. Jadi kursnya cuma sekali kena di awal doang gitu. Gila ya, canggih ya. Tapi resikonya gede juga dong, Nik. Maksud gue gini, kalau kita kehilangan debit di Jakarta atau Indonesia ya, Hmm, orang kan belum tentu bisa make karena kan harus ada PIN-nya. pinnya. Nah, tapi kalau di Kalau ini ya Singapura, ya lo misalnya amit-amit lah ya, amit-amit hilang ataupun dipakai sama orang lain gitu nih. Itu bisa langsung kegesek dong, Nik. bisa kalau langsung cepet. Jadi kalau lu nggak cepet sadar, bisa kepake. Kalau lu udah sadar langsung lu blok aja kartunya. Tapi ya mau Oke. nggak tahu ya, masih ada ya ada resiko hilang, bisa lu langsung lu langsung blok aja gitu. Hmm, Tapi hmm. kalau tetap ada resiko mungkin dia mungkin pakai buat belanja bisa jadi. Ya, Tapi ya. mungkin buat keperluan hari-harian lu isinya secukupnya aja, nggak usah diisi banyak-banyak. Ah, ya ya itu tips tuh buat teman-teman yang Hmm, mungkin di Singapura atau mau ke Singapura ya kan, mau pakai wave-nya dari Genius ataupun dari yang lain ya kan, lo cukup hmm, jangan semua uang lo taruh di situ juga untuk liburan ya kan. hmm, Ya lo benar. taruh satu di debit yang BCA lo sendiri atau enggak debit Hmm, Indonesia lo sendiri, sama satu lo pakai yang buat yang PayWave ya tadi, apa istilahnya Nick? benar. PayWave ya. PayWave. Oke, Hmm. oke. Ya jadi ibaratnya tuh kayak e-money tol kita lah ya. Kalau kita ngisi e-tol kan cuma 200-300 ribu ya kan. Ya sama-sama. Sama lah ya Kalau prinsipnya ya. itol lu hilang atau ada orang depan lu Iya, nggak punya apa itolnya habis terus minjem lu iya, dia pakai terus dia kabur iya. sama ya udah lu hilang kayak uang hilang aja udah Ya, 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 ya. Ya sebenarnya prinsipnya, tapi kalau e-tol kan emang nggak bisa diblok ya. Tapi kalau lo pakai ya Genius itu sebenarnya bisa diblok ketika lo dapat bisa diblok. notifikasi. Misalnya dia belanja 500 ribu nih tiba-tiba ya kan, dengan saldo lo 1 juta tadi, daripada lo hilang 500 ribu lagi, langsung lo blok aja di aplikasi ya kan. Benar benar. Oke. Dia nggak bisa ngambil debit cash nggak nih? Jadi misalnya gue sorry nih, gue kan belum pernah pakai PayWave nih. Mm, Kalau lo ngisi 500 ribu rupiah lah, coba biar gampangnya aja, atau enggak mm, 1000 atau 100 USD 100 SGD lah, itu dia ya bisa narik uang nggak di ATM? bisa jadi kemarin gue juga apa ya mulai kehabisan uang kertasnya kan karena kan Mm-mm. gue belanja terus gitu. Mm-mm. Sementara di sini kalau lo mau buka rekening setempat gitu Mm-mm. ya kayak DBS atau UOB Mm-mm. atau OCBC eh, agak repot gue karena visa gue tuh belum komplit gitu. Gue Mm. harus nyelesain visa dulu 100% Mm-mm. baru gue bisa buka rekening. Nah, karena ini udah mulai tipis-tipis nih, Mm-mm. gue coba aja pakai ATM debit gitu ya, masukin. Mm-mm. Nah, cuman dia tuh ada 3 pilihan tuh, ada saving account, current account sama giro. Sama kayak kalau lu masukin ATM ke bank yang beda nih, kan Mm-mm. dia pasti ada minta lu mau narik dari rekening tabungan apa rekening giro Ya. gitu kan. Nah, lu pilih yang saving account, itu bisa lu tarik sih. Tapi bedanya kalau tadi misalnya pakai rekening yang sudah ada SGD-nya, Mm-mm. dia nggak ada selisih kurs yang harus ditanggung. Hmm. Tapi kalau lu
nggak ada rekening SGD-nya, lu tarik tunai, pasti ada kurs yang lu harus pertimbangkan. Sama ada biaya proses ya, karena mungkin ya ini jaringan Visa, jaringan Mastercard gitu. Jadi lebih mahal dibanding kalau lu tarik tunai di Indonesia yang beda bank. Tapi makanya sekali narik kalau bisa jangan nanggung-nanggung gitu, mungkin ya $100 gitu Ya. lu tarik. Gitu. Biar nggak bolak-balik lo misalnya sehari, aduh kurang habis ya, jadi Iya, sayang benar. juga. Gila nih, kayaknya kita episode Singapura ini kita buat episode 2 lah ya. Jadi yang ini Bisa. gak berasa loh. Kita harusnya cuma 15 menit nih ngoceh nih. Ini udah 25 menit. Untuk pendengar podcast Otak Masuk, mungkin ini episode yang kita coba buat baru ya Nick ya. Kita buat part 2-nya lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. See you and bye-bye.